Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Cyber Sabotage and Attrition yang disusun oleh Agusti Jahari, Paulinus Febriano, Asiti Noviariani, Maulidia Nova Soraya. Latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya Agusti Jahari. Di sini saya Agusti Jahari ingin menjelaskan di latar belakangnya. Perkembangan pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi, pengetahuan, umat manusia yang dicirikan dengan cara berpikir yang tanpa batas. Cyber sabotage adalah masalah yang semakin umum untuk klien di seluruh dunia. Pakar industri mengatakan kejahatan cyber dan cyber sabotage ketakutan terbesar untuk 2012 berdasarkan kompleksitas dan keberhasilan kejahatan cyber yang dilakukan pada tahun 2011. Extortion adalah tindak pidana di mana seorang individu memperoleh uang, barang dan jasa atau perilaku yang diinginkan dari yang lain dengan dalih mengancam atau menimbulkan kerugian bagi dirinya, properti atau reputasi. Pemerasan adalah tindak pidana yang berbeda dari perampokan di mana pelaku mencuri properti melalui kekuatan. Siapapun bisa menjadi korban dari cyber sabotage adalah dan dapat mengambil berbagai bentuk. Investigasi cyber sabotage dapat dilakukan untuk berbagai tindakan dari post jaringan berbahaya dan menfitnah sosial, panjang jalan sampai ke informasi konsumen, hacking dan bocor dari perusahaan seperti nomor kartu kredit atau rahasia industri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Agusti Jahari. Pembahasan cyber sabotage dan extortion ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bom, virus komputer ataupun suatu program tertentu sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri pada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah sabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber terorisme. Biasanya kejahatan seperti ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic boom, virus komputer ataupun suatu program tertentu sehingga data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka tidak lama para pelaku tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase oleh pelaku, dan tentunya dengan bayaran tertentu sesuai permintaan yang diinginkan oleh pelaku. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber terorisme. Di sini saya akan melanjutkan. Berikut adalah beberapa cara yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan sabotase dan extortion, yaitu A. Mengirim berita palsu, informasi negatif atau berbahaya melalui website, jaringan sosial atau blog. Yang B. Mengganggu atau menyesatkan publik atau pihak berwenang tentang identitas seseorang, baik untuk menyakiti reputasi mereka atau untuk menjadikan seorang kriminal. Yang C. Activities, menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan komputer dan internet untuk tujuan politik, sosial, atau aktivitas. Yang D. Cyber terorisme, bisa menghentikan, menunda, atau mematikan mesin dijalankan oleh komputer, seperti
membangkit listrik tenaga nuklir dan Iran yang hampir ditutup oleh Exher tahun 2011. Yang membardir sebuah website dengan data sampai kewalahan dan tidak mampu menyelesaikan fungsi dasar dan penting. Penyebab cyber sabotage dan extraction. 1. Akses internet yang tidak terbatas. 2. Kelainan pengguna komputer. 3. Cybercrime mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Meski kejahatan ini mudah dilakukan, tetapi karena sangat sulit untuk melacak sehingga mendorong pelaku untuk melakukannya. 4. Para pelaku umumnya adalah orang yang cerdas, orang yang sangat ingin tahu yang besar, dan orang yang fanatik terhadap komputer, di mana pelaku mengetahui cara kerja komputer lebih banyak dibandingkan operator komputer. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keenam, kurangnya perhatian masyarakat dan aparat. Penanggulan cyber sabotage dan extortion. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban kejahatan. Berikut ini cara penanggulangannya. 1. Modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. 2. Meningkatkan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. 3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cyber sabotage. 4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya cyber sabotage dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. 5. Meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cyber sabotage. Jadi, secara garis besar untuk penanggulangan secara global, diperlukan kerjasama antara negara dan penerapan standarisasi undang-undang internasional untuk penanggulangan cyber sabotage. Kesimpulan, berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satunya, cybercrime merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukannya kejahatan ini di samping karena uang juga iseng. Kejahatan ini juga bisa ditimbulkan karena ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Di sini kami sudah memasukkan ke dalam blog. Blog kami buat. Sekian, terima kasih atas